wabarakatuh. Good afternoon, viewers. Back again with us on Latest Education News. I'm Naila. And I'm Rara. We will present interesting information about the world of education and current issues that have a direct impact on the future of the younger generation. Today, we will discuss an important but overlooked topic, namely the suitability of the curriculum to industry needs. That's right, Naila. Many formal education graduates are not ready to enter the workforce. One of the main causes is the imbalance between what is learned in school and what is needed by the world of work. A curriculum that is not up to date with the times makes it difficult for graduates to compete, especially in the midst of the Industrial Revolution 4.0, which emphasizes technology and practical skills. However, quite a few educational institutions are starting to improve. They are starting to collaborate with the industrial world of completing the curriculum as well as providing internship and work practice programs. And here is especially from our team that directly reviewed how vocational schools in Medan are starting to adapt to current industry needs. Good afternoon, everyone. I'm Zawahara, reporting live from SMK Negeri 1 Percut Setuan, one of the school that has implemented the Merdeka curriculum. This innovative curriculum provides flexibility for school to develop learning according to student interests and local needs. However, how is it exactly implemented? Let's explore it more. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya Gita Ramadhani, guru bahasa Inggris. Salam kenal ya, Miss? Iya, salam kenal, Zahara. Oke, Miss, sebelumnya di sini saya mau nanya, sebagai pendidik, bagaimana sekolah ini menyesuaikan materi pelajaran dengan kebutuhan dunia industri? Ya, jadi sebagai sekolah lembaga pendidikan vokasi ya kejuruan, tentunya kurikulum juga berbeda dengan yang lain. Nah, bagaimana caranya sekolah menyesuaikan? Ada beberapa program yang berjalan di SMK, tentunya berbeda dengan di SMA ya. Nah, jadi SMK itu kan tujuannya untuk menghasilkan siswa-siswi yang ketika dia telah tamat bisa diserap oleh pasar kerja, tentunya punya skill baik itu hard maupun soft. Jadi kalau misalkan di SMK biasanya ada program seperti PKL tentunya, kemudian juga ada kerjasama dengan Dudika, dunia industri, dunia usaha, dan kerja. Jadi di situ banyak kegiatannya di setiap jurusan. Di sini kan ada 14 jurusan ya. Setiap jurusan tentunya punya kerjasama sendiri dengan industri masing-masing. Jadi ya seperti itu. Karena kalaupun mau diimbangi, sebenarnya sekolah itu tidak terlalu bisa mengimbangi teknologi dan perubahan yang cepat di industri. Jadi bagaimana cara kita untuk menyelaraskan, yaitu mengirim siswa-siswi kita ikut PKL, ikut magang di tempat-tempat industri yang memang sesuai dengan kompetensinya. Oke, baik selanjutnya Miss, bagaimana Miss sendiri mengikuti perkembangan industri agar materi yang diajarkan tetap relevan? Oke, sebenarnya karena Miss sendiri itu guru umum ya di bahasa Inggris, bukan guru produktif. Jadi kami tidak terlalu mengikuti perkembangan, misalnya tuh kayak ada guru magang. Jadi guru melakukan visit lah ke industri yang sesuai dengan mata pelajaran atau konsentrasi di mana dia mengajar. Misalnya guru TSM ikut visit ke bengkel di misalnya Yamaha, Honda, seperti itu. Tapi karena Miss sendiri itu adalah guru umum, jadi tidak terlalu diikutkan. Biasanya kami juga ada pelatihan, kemudian seminar, modul di PMM gitu kan. Kalau misalnya guru-guru umum, terkhususnya Miss, gimana cara mensiasatinya? Kalau untuk bahasa Inggris sendiri, Miss ambil materi-materi yang sesuai, yang relevan terkait dengan jurusan mereka. Misalnya lagi belajar deskriptif nih, kita ambil teks-teksnya, dibedakan mana untuk desain pemodelan, mana untuk TKJ, mana untuk RPL. Jadi ada perbedaan di deskriptif teksnya tersebut. Karena memang buku mereka juga tidak tidak khusus membahas per jurusan gitu. Jadi kita sendiri guru yang harus mengembangkan itu.
Dalam proses penyesuaian kurikulum ini tentunya ada tantangan tersendiri ya, Miss, buat Miss sendiri sebagai Iya, guru. pasti. Itu apa saja, Miss, kendala yang dihadapi sekolah dalam mengupdate materi ajar? Oke, jadi ya setiap kurikulum implementasinya tentunya pasti ada tantangannya tersendiri ya. Kalau sejauh ini Ibu mengajar, Ibu rasa salah satunya juga itu tadi ketersediaan sumber daya. Salah satunya buku sebagai sumber ajar gitu kan. Meskipun di sini sudah kurikulum merdeka, kemudian sumber buku ajarnya itu juga menyesuaikan buku kurikulum merdeka, tapi tidak semuanya siswa punya. Mungkin juga karena keterbatasan itu ya. Jadi ada beribu-ribu siswa tapi bukunya tidak tersedia. Kemudian meskipun tersedia tidak sesuai sebenarnya. Meskipun ada materi-materi yang berbeda dengan SMA, tapi kan mereka ada 14 jurusan nih. Iya. Tapi pembahasan di situ general gitu. Jadi teksnya disamakan. Maka dari itu kita lah sebagai guru gitu kan lebih challenging tuh untuk mempersiapkan misalnya yang tadi Ibu bilang di awal, mempersiapkan materi yang sesuai dengan Jurusan konsentrasi. masing-masing. Iya, Iya. konsentrasi kalian yang mereka masing-masing gitu sih. Not only teachers, here we will also talk to one of the students here. Halo, sebelumnya dengan adik siapa dan jurusan mana? Saya Indra Anggraini dari jurusan TKJ. Oke. Sebelumnya menurut kamu pelajaran di jurusan TKJ sekarang nih ya, udah sesuai belum sih sama dunia pekerjaan? Dimana kamu kan udah pernah PKL ya? Menurut aku sih pelajaran di TKJ udah nyesuaiin sama dunia kerja. Kita belajar hal-hal kayak setting jaringan, install OS, dan segala macam. Kalau kamu ngerasa nggak sih kalau guru-guru di TKJ khususnya udah ngajarin hal-hal yang update, yang sesuai dengan teknologi sekarang? Guru-guru di sini biasanya ikut pelatihan atau workshop, jadi bisa ngajarin kita teknologi yang lebih update. Tapi karena alat di sekolah terbatas, jadi guru belum tentu bisa ngajarin kita sekarang. Oke. Tantangan atau kendala apa sih yang bikin kurikulum TKJ itu susah nyesuaiin sama perkembangan dunia kerja saat ini? Kendalanya biasanya karena alat-alat di lab belum tentu canggih di perusahaan. Kadang juga kurikulumnya kurang cepat ngejar perkembangan teknologi. Kita juga bisa belajar melalui internet atau YouTube untuk mengerti kebutuhan industri sekarang. Yang terakhir, apa sih harapan kamu nih untuk sekolah supaya bisa menyesuaikan perkembangan dengan dunia kerja? Mungkin sekolah bisa menambah alat-alat yang canggih di perusahaan agar bisa nyesuaiin sama dunia kerja juga. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama, Ra. That's all from me, Zauhara. Back to the studio. Zohara, earlier we saw the effort of SMK Negeri 1 Percisetuan in aligning the curriculum with the industry, from internship to teacher training. But challenges such as limited facilities and books are still a challenge. Yes, Rara. Collaboration between schools, industry, and government is indeed needed, so that graduates not only get a diploma but also ready-to-use competencies. That's all for today, latest education news. Don't forget to follow the latest development in education only on our channel. I'm Naila. And I'm Rara. See you regards to education.